sahabat obrolan ibu-ibu, selamat datang di acara obrolan ibu-ibu Not a Supermom's Diary, obrolan ringan syarat manfaat yang disiarkan melalui GoPlay dan YouTube channel KAJ Radio Line. Bersama saya Teresa Wina dan rekan saya Giovanna Sagita. Hai Gio, apa kabar? Halo Wina, halo sahabat obrolan ibu-ibu, kabar puji Tuhan baik dan sehat-sehat Win. Puji Tuhan. Nah, sahabat obrolan ibu-ibu, hari ini kita akan membahas tentang meditasi Kristiani anak. Banyak kan yang mengatakan jangan meditasi, meditasi itu serem. Nanti kalau disuruh mengosongkan pikiran, nanti yang masuk yang macam-macam. Nah, ini malah ada meditasi anak. Seperti apa sih? Manfaatnya kayak apa? Kita akan ngobrolin lebih lanjut bersama narasumber kita. Nah, Gio silakan diperkenalkan narasumber kita siapa nih? Ya baik Wina, supaya lebih jelas langsung kita tanya-tanya ya Win ya dengan narasumber kita malam hari ini, yaitu Bruder Bayu CSA. Selamat datang Bruder. Mungkin Bruder boleh perkenalan singkatnya, Bruder sekarang bertugas di mana dan karya dan tugas Bruder itu apa, supaya kami dan para sahabat obrolan ibu-ibu lebih mengenal Bruder. Silakan Bruder. Baik, terima kasih Bu Giovanna, Bu Wina. Terima kasih sudah mengajak saya untuk terlibat, untuk berbagi. Saya senang sekali bisa hadir dan berbagi lebih banyak orang tentang meditasi Kristiani. Saya sendiri tinggal di Semarang. Nama saya Budi Bayu CSA. CSA itu Kongregasi Santo Aloysius. Tidak banyak orang yang tahu kalau CSA itu adalah Buddha yang pertama datang ke Indonesia tahun Oh, 1862. Kemudian CSA Indonesia pusatnya di Semarang. Nah, saya tinggal di Semarang, di sana ada dua biara, dan saya membantu mengurus Wisma Lansia di Semarang. Wisma Lansia Harapan Asri. Gitu. Jadi saya ditugaskan di Semarang sudah sekitar sejak tahun 2010, berarti sudah 12 tahun ya. Dan saya berasal dari Semarang juga. Jadi senang sekali rasanya tiap hari itu masih ketemu orang tua misa pagi di gereja gitu. oh. Dan meditasi Kristiani ini suatu hal yang istimewa dalam hidup saya. Saya mengenal meditasi Kristiani ini tahun 2015. Nah, saat itu saya diajak untuk mengikuti sebuah seminar gitu. Ada teman yang ngajak, ada meditasi anak gitu. Nah, Buddha CSA itu kan karyanya di bidang pendidikan, pendidikan Kristiani kaum muda. Lalu saya merasa tertarik meditasi untuk anak, apa bisa gitu. Hmm. Lalu saya datang ke seminar itu, narasumbernya seorang ibu dari Australia gitu. Terus selama 2 hari gitu dia berbagi dan banyak testimoni anak-anak, ternyata luar biasa sekali gitu. Lalu saya mulai punya keberanian untuk mempraktekkan, coba sih saya praktekkan untuk anak Indonesia bisa nggak gitu. Kemudian di sekolah-sekolah kami itu saya coba praktekkan, saya perkenalkan pada guru-guru, kemudian anak-anak, ternyata luar biasa juga gitu. Semua orang, guru-guru yang tadinya itu skeptis gitu ya tentang ini apa bisa anak itu disuruh diam gitu. Ternyata bisa. Dan justru orang dewasa itu justru perlu belajar bermeditasi dari anak-anak. Karena mereka masih polos, masih dekat dengan sang sumber gitu ya. Eh, jadi sejak saat itu lalu saya mulai eh, ya membagikan tentang meditasi anak ini, kemudian saya mengikuti retret, lalu di retret itu ketemu koordinator meditasi Kristiani nasional di Indonesia, Ibu Pindawati. Nah, kemudian kami sering kerjasama, saya diajak Ibu Kim untuk sekolah tertentu, ke tempat tertentu, untuk mengajari meditasi pada anak-anak di sekolah dan guru-guru gitu. Nah, kemudian
di meditasi Kristiani Nasional ini saya diminta untuk membantu jadi koordinator pendamping meditasi anak itu sampai saat ini. Nah, itu kisah singkat saya juga sekaligus perkenalan pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bruder atas kehadirannya dan perkenalannya. Jadi kira-kira sudah 8 tahun ya Bruder ya perjalanan meditasi Kristiani anak ini ya Bruder. Ya, kalau meditasinya sendiri sudah lama ya, hanya Ya, karena saya terlibatnya tahun 2015, ya hitungannya sampai sekarang 8 tahun. ya. Nah, kita sebelum masuk ke meditasi anak, ini mau tanya dulu. Mm-mm. Meditasi sendiri kalau secara umum, karena kan seringkali orang itu masih punya anggapan meditasi itu sesuatu yang apa serem, mengosongkan Ya. pikiran gitu ya, lalu nanti Mm. jangan-jangan yang masuk macam-macam, dan mungkin kan kita di Katolik itu kan budaya itu masih belum terlalu Mm-mm. umum ya Bruder ya. Nah, boleh Ya. dijelaskan nggak Bruder, meditasi itu sebenarnya apa sih Bruder? Iya, benar sekali Bu Wina. Saya menjumpai banyak teman-teman di gereja Katolik dan juga Kristen itu mereka kadang-kadang mindsetnya masih antipati dengan meditasi itu karena sebenarnya meditasi itu kan tradisi universal ya di Jawa itu kan orang juga bermeditasi, bertapa gitu ya. Nah, itu yang menimbulkan mindset-mindset yang keliru hingga sekarang. Padahal manfaatnya banyak sekali. Nah, bicara soal meditasi, itu mau tidak mau kita harus bicara soal doa, karena meditasi ini adalah bagian dari doa. Untuk memperjelas, saya mohon izin untuk share screen ya. Ya, silakan Bruder. Iya. Apakah sudah nampak? Nah, Ya, saya lanjutkan. Jadi bicara soal doa, paling tidak kita itu mengenal 3 jenis doa. Yang pertama itu doa vokal. Nah, doa vokal ini doa yang sudah umum ya. Doa vokal itu doa yang didoakan pada saat umat beriman itu berkumpul untuk berdoa. maksudnya Misalnya, diucapkan gitu ya. ya vokal, ada vokalnya, terdengar gitu, ada suaranya. Nah, misalnya doa syukur agung ya ketika imam memimpin ekaristi gitu. Lalu ketika kita diminta untuk mimpin doa makan, doa pembuka, doa penutup, itu termasuk doa vokal. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya doa mental. Doa mental ini lebih menggunakan pikiran, kadang tidak terucap tapi hanya ada di dalam benak batin kita. Merupakan doa yang menggunakan kata-kata, pikiran, imajinasi, gambaran, refleksi. Nah, biasanya doa mental ini dilakukan secara pribadi. Kalau ibu-ibu pernah dengar Lexio Divina, nah itu termasuk doa mental ya. Kemudian ada juga meditasi Ignatian, itu termasuk doa mental. Namanya juga meditasi, tapi menggunakan 3 daya jiwa, membayangkan tempatnya, situasinya, sabda yang diucapkan Tuhan, dan seterusnya. Itu termasuk doa mental. Nah, yang terakhir yaitu doa hati atau doa hening. Nah, ini yang orang jarang mempraktekkan ini ya. Dalam doa hati atau doa hening ini, para pertapa padang gurun itu dulu sering menyebut ini sebagai doa murni. Dalam doa hati ini, orang tidak berpikir tentang Allah, tidak berbicara atau meminta sesuatu pada Tuhan. Dalam doa hening ini, kita hanya perlu hadir bersama dengan Tuhan yang tinggal di dalam hati kita, di dalam keheningan yang mendalam. Kita semua tahu dan diajarkan bahwa tubuh kita itu bait Allah. Ada roh Allah diam di dalam sana. Jadi Allah itu begitu dekat. Tapi seringkali itu hanya sebuah konsep ya yang diajarkan, lalu itu
sebuah gagasan ide di dalam kepala kita, tapi belum menjadi sebuah kesadaran. Nah, doa hening ini maksudnya untuk membawa orang sampai kesadaran bahwa Allah itu betul-betul tinggal di dalam diri kita. Dan di sana kita akhirnya bisa menemukan siapa diri kita yang sejati, yaitu putra-putri Allah. Nah, itu tujuan yang mau dicapai dalam doa ini, ya persatuan dengan Tuhan itu, relasi dengan Tuhan yang dekat. Gitu. Nah, kira-kira 3 jenis doa ini yang kebanyakan umat itu belajar. Tetapi yang ketiga ini sebenarnya sekarang ini lebih banyak dipraktekkan di biara-biara, di pertapaan-pertapaan kontemplatif, karena sudah ditinggalkan, kalah populer dengan doa vokal dan doa mental itu. Karena sekarang kan rumusan doa sudah tertulis dengan bagus, ada TPE, liturgi disusun dengan bagus, sehingga akhirnya doa hening ini semakin lama semakin dilupakan. Nah, meditasi itu adalah, dalam konteks meditasi Kristiani ini adalah doa hati atau doa hening itu. Nah, saya mengutip dari Santa Teresa dari Avila, seorang pujangga gereja. Dia menulis begini, berdoa itu bukanlah soal banyak berpikir, tapi banyak mencintai. Nah, cinta itu letaknya itu di hati. Kalau pikiran itu di kepala di sini. Di sini intinya itu isinya untung rugi, konsep, terus boleh tidak boleh, ini sesuai dengan hukum atau tidak, sesuai dengan ajaran agama atau tidak gitu. Tapi ajaran Yesus itu adalah kasih, dan kasih itu letaknya di hati. Nah, dalam meditasi itu banyak yang mengatakan itu sebuah perjalanan pesiaran sebenarnya dari kepala menuju ke hati. Walaupun dekat, tapi mungkin membutuhkan waktu seumur hidup untuk bisa sampai ke sana. Bahkan mungkin banyak orang yang nggak sampai karenanya berhenti di kepala saja, muter-muter gitu. Mikir gitu ya, kenapa tidak dikabulkan gitu ya, Buddha. Ya, ya. Dan kalau kita tidak hati-hati ya, doa-doa kita itu seringkali justru memperkuat ego kita. Karena yang kita doakan itu seringkali permohonan, permintaan untuk memenuhi keinginanku, kebutuhanku, dan aku-aku yang lain. Gitu. Jadi tidak ada tempat untuk Tuhan di sana. Hanya ada ego di sana. Nah, sehingga Allah itu seringkali hanya dipakai dalam tanda petik alat ya untuk meminta ini itu dan lain sebagainya. Lalu kita jarang mendengarkan Allah, jarang mendengarkan suara hati ya, karena ego kita itu semakin kuat, semakin besar gitu. Bukan berarti ego itu tidak baik. Ego itu membantu kita untuk survive, untuk bertahan hidup. Tapi pada satu titik ego itu menjadi sentral dalam hidup kita. Sehingga tempat Allah itu bergeser. Dia bukan lagi pusat saya di dalam hidup, di dalam doa, tapi bisa jadi pusat hidup saya, pusat doa saya adalah ego saya. Dan doa-doa kita bisa jadi memperkuat ego itu. Nah, tadi saya bicara tentang doa, dan meditasi adalah bagian doa, dan tadi disebut juga doa hati atau doa hening. Nah, secara khusus lalu kita masuk ke meditasi itu sebenarnya apa, dan meditasi Kristiani itu apa. Karena meditasi itu sifatnya universal. Dan pertama-tama meditasi itu adalah suatu latihan rohani, disiplin. Jadi kita itu, tubuh kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tapi seringkali orang lebih fokus pada tubuh, pada pikiran, pada tubuh gitu.
eh, jasmani memang harus dirawat ya, dengan olahraga, dengan pola makan dan lain sebagainya. Tetapi rohani itu kan juga perlu dirawat karena rohani bisa saja rapuh gitu, bisa saja ditinggalkan. Jadi roh kita itu perlu latihan juga. Maka disebut latihan rohani dan setiap latihan itu perlu kedisiplinan. Jadi pertama-tama menurut John Min, nanti saya akan memperkenalkan John Min itu dia berjasa memperkenalkan meditasi Kristiani ini pada orang-orang zaman modern ini. Karena meditasi Kristiani ini sudah lama dilupakan, tadi saya bilang hanya dipraktekkan di biara-biara kontemplatif, tapi John May lalu melihat bahwa ini harta gereja yang sudah dilupakan. Lalu dia menggali kembali, kemudian dia berbagi tentang buah dan manfaat meditasi Kristiani ini. Nah, dia ingin agar doa hening ini tidak hanya tersimpan di biara-biara. Dia menulis buku Monastery Without Walls, biara tanpa tembok. Jadi dia ingin siapapun bisa melakukan, mempraktekkan doa hening ini. Kemudian saya tadi juga menyebutkan bahwa meditasi itu universal. Kita tahu di Jawa itu ada orang yang bertapa, kejawen, di Hindu dan Buddha itu mereka cukup kuat itu tradisi meditasinya. Di saudara-saudara kita Muslim itu dengan tasbihnya itu mereka juga meditasi sebenarnya, mengucapkan satu kata yang diulang-ulang terus berirama itu meditasi juga. Kemudian di Katolik ketika saya menjadi Buddha saya diperkenalkan macam-macam jenis doa. Tapi setelah itu diserahkan, silakan mana yang paling membantu. Gitu. Kami diperkenalkan macam-macam termasuk meditasi ini. Gitu. Jadi ada. Nah itu jadi sifatnya universal, bukan melulu punya agama tertentu atau tradisi tertentu. Kemudian doa ini tidak memerlukan teknik atau teori yang sulit. Sekali lagi ini bukan soal teknik, tapi ini soal disiplin. Disiplin memberikan waktu untuk melatih rohani kita untuk diam dan menyadari Allah yang hadir. Terus meskipun uh, tubuh kita, gerakan-gerakan itu bisa membantu kita untuk berdoa bersujud, membuat tanda salib, tangan dikatukan. Tapi sebenarnya tidak ada metode atau teknik tertentu untuk doa ini. Asal kita bisa hening, lalu kesadaran kita itu terbuka terhadap Allah yang hadir, tidak kemana-mana pikiran kita. Nah, kita sudah connect dengan Tuhan. Gitu. Dan doa meditasi adalah doa yang mengutamakan keheningan. Hening, diam, dan sederhana, simple. Makanya tidak mudah untuk orang modern zaman sekarang yang tidak simpel lagi. Orang zaman sekarang ini kan multitasking, melakukan banyak hal gitu. Jadi kalau di meditasi kita belajar kembali untuk lebih fokus pada satu hal, menikmati saat ini. Budaya yang sekarang itu kan hiruk pikuk ya, Bruder. Ya betul, betul. Kalau Ini nggak sebenarnya kerja pun kita mungkin kadang kebanyakan kalau kita lihat anak-anak, kita ke restoran aja gitu, melihat satu keluarga itu masing-masing HP semua. Jadi kayaknya iya, nggak ada jeda orang itu ngobrol dengan diri sendiri lagi gitu ya. iya, Padahal ini kalau tadi Bruder bilang ternyata ini adalah kekayaan gereja. Jadi sebenarnya meditasi juga bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang mistik atau apa. Ternyata bahwa pendahulu-pendahulu dulu pun di gereja juga sudah mempraktekkan ini ya, Bruder ya. ya, ya benar sekali Bu Wina. Jadi nanti kita akan melihat bersama begitu besar manfaat dan buah meditasi ini. Nah, saya lanjutkan tentang meditasi itu. Ke dalam doa hening ini kita tidak berpikir tentang Allah, tapi diam bersama. Ya Tuhan, ini aku. Terus meditasi Kristen ini merupakan doa
hati atau doa hening yang memakai kata doa. Nah, meskipun hening, tapi pikiran kita ini kan tidak bisa diam. Kalau kita disuruh diam, terus menjamkan mata, pasti pikirannya kemana-mana. Kekhawatiran, bahkan kekecewaan yang masa lalu itu juga muncul kembali, yang ditekan di dalam alam bawah sadar. Nah, untuk membantu pikiran kita, itu ada satu kata doa yang untuk pegangan. Satu kata doa yang diucapkan terus-menerus selama waktu meditasi. Bisa juga kita sebut mantra. Mantra itu dari bahasa Sanskrit ya, mantra itu pikiran, alat untuk membantu pikiran sebenarnya. Jadi kata itu diulang-ulang, diucapkan di dalam batin, kita fokus pada satu kata itu saja. Jadi Jadi kita mantra itu tidak bukan kosong, ya. mantra itu bukan yang kayak kalau kita ini kayak aduh abrakadabra gitu. Oh Mau ya, mau ya, membuat menyulap sesuatu enggak ya, Bruder ya, tapi ya, mau membantu kita fokus ya. ya. Ya itu ada pergeseran makna bahasa ya. Man itu artinya pikiran, tra itu alat sebenarnya, alat untuk membantu pikiran. Kata suci gitu, kata suci. Kemudian, nah ini kekayaan gereja yang berasal dari abad ketiga keempat. Ya. Ada satu buku yang ditulis oleh Yohanes Cassianus, judulnya Konferensi ke-9. Dia menuliskan tentang doa hati ini, sebuah doa yang membuat semangatnya itu berkobar-kobar. Tapi metodenya simpel sekali. Tidak banyak kata, tidak banyak gerakan, hanya diam di hadapan Tuhan. Dan hatinya penuh dengan sukacita karena menyadari bahwa Tuhan itu begitu dekat. Ya, terima kasih, Bruder. Jadi kita semakin mengenal ya, Bruder ya, mempunyai wawasan baru mengenai meditasi, terutama meditasi Kristiani ya, Bruder. Di mana ternyata kita biasanya orang awam menganggap meditasi itu seperti aliran agama tertentu, aliran animisme atau dinamisme begitu ya, Bruder ya. Dan juga ternyata ini adalah praktek latihan rohani yang sudah ada ternyata ya, Bruder, dalam gereja Ya, Katolik. benar sekali. Iya. Ya, tadi saya menyebut seorang tokoh ya, John Min itu dari Ordo Benediktin. OSB itu Ordo Santo Benediktin. Benediktus, yaitu tahun 1926, sudah meninggal 1982. Tetapi gerakan memperkenalkan meditasi Kristiani ini dilanjutkan oleh temannya, atau lebih tepatnya muridnya ya, namanya Father Lawrence Freeman. Beliau ini sudah pernah ke Indonesia lebih dari 6 kali kalau nggak salah ya, untuk memperkenalkan meditasi Kristiani langsung. Saya pernah ketemu 2-3 kali dengan beliau waktu di Indonesia. Ya. Nah, ini Ini tentang meditasi anak nih, Bruder ya. ya tadi kan sebenarnya tema kita itu meditasi untuk anak ya. Dan Iya, seperti apa nih Bruder meditasi anak? Kadang kalau kita orang awam dengar kata meditasi itu kan yang terbayang itu kita harus duduk tenang, kita harus fokus. Kadang pun kita misalkan orang dewasa di sesi retret gitu Bruder, misalkan ada sesi hening, itu pun orang dewasa sulit untuk fokus, sulit ya, untuk konsentrasi atau duduk lamaan dikit udah ngerasa ya, kesemutan misalnya gitu Bruder. ya. Kalau anak-anak bagaimana nih, Bruder? Biasanya kan anak-anak lebih susah untuk diatur begitu ya, Bruder. Ini Ya, apakah memangnya anak-anak ini bisa ya, Bruder, untuk diajak bermeditasi? ya, terima kasih Bu Giovanna. Di luar dugaan kita semua ya, kita itu justru harus belajar dari anak cara bermeditasi. Oh Karena gitu. ya, anak-anak itu sederhana, simple, mungkin belum punya banyak utang, belum punya banyak masalah hidup ya. Jadi kalau Belum mereka disuruh berhutang diam ya, gitu, Bruder. langsung bisa diam, langsung bisa enjoy gitu ya. Dan menurut Father Lawrence Freeman ini yang melanjutkan Romo John Min tadi ya, dia juga seorang Benediktin.
Dia bilang anak itu bisa diajarkan meditasi dan mereka mampu melakukannya dengan baik dan mereka senang melakukannya. Karena apa? Karena mereka itu masih dekat dengan sang pencipta atau sang sumber itu ya. Nah, dia bilang bahwa kita semua ini itu terlahir kontemplatif. Kita semua pernah menjadi anak dan kita semua pernah diam di dalam rahim ibu kita masing-masing ya, tempat yang paling aman di dunia. Seorang ibu akan mempertahankan bayi di dalam rahimnya itu dengan seluruh nyawanya ya. Nah, pada saat itu 9 bulan 10 hari seorang anak itu tumbuh di dalam diam dalam keheningan. Dia merasa nyaman, aman, damai gitu. Makanya kadang-kadang ketika orang bermeditasi itu, kok saya pernah merasakan perasaan ini di mana ya? Saya merasa damai, tenang, seolah-olah saya pernah ini, tapi saya lupa gitu. Nah, orang-orang dewasa itu sudah melupakan kedekatan itu. Tapi anak-anak itu mereka, eh, saya, saya yakin mereka itu merasa nyaman. Ini seperti pernah mengulang sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah, nanti kita bisa mendengarkan testimoni dari anak-anak itu, bahkan mereka minta sama gurunya, Pak, kapan meditasi lagi gitu. Nah, di sekolah kami juga itu juga kejadian juga. Bahkan ada anak yang anak kecil TK itu mau ngajari mamanya meditasi. Nah, jadi sebenarnya kita semua ini terlahir kontemplatif, tapi kemudian dewasa mulai lupa ya. Nah, kemudian sebenarnya meditasi ini sebuah jalan pulang setelah kita itu nyasar kemana-mana mencari Tuhan, tapi ternyata dia ada di dalam. Selama ini kita keliru mungkin mencari Tuhan di luar, melalui uh, uang yang dikumpulkan, popularitas, dan lain sebagainya, yang akhirnya tidak memberi kita kebahagiaan yang penuh. Nah, meditasi menjadi jalan pulang, karena kerinduan terbesar jiwa kita adalah persatuan dengan Sang Pencipta itu. Nah, dari tradisi Buddhisme, Dalai Lama itu juga menyatakan jika setiap anak itu berusia 8 tahun di seluruh dunia diajarkan meditasi, itu kita dapat menghilangkan kekerasan di dunia ini dalam satu generasi. Nah, luar biasa ya. Jadi menurut saya kita perlu mempromosikan ini. Kalau anak-anak kita, lebih banyak anak itu berlatih meditasi, mereka akan tumbuh menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Karena kita ini banyak yang lebih fokus pada tubuh ya, tapi jiwa rohnya itu eh, tertinggal perkembangannya, jadi nggak seimbang. Nah, jadi sekali lagi kita harus belajar dari anak untuk melatih meditasi. Nanti kita akan praktek meditasi dan kita akan mencoba untuk merasakan ya sedikit. Ya, mengajari meditasi orang tua itu lebih rumit menurut saya. Harus diyakinkan ini itu, harus mengikuti seminar pengenalan dan lain sebagainya. Tapi anak-anak itu diajari sekali mudah. Mereka tidak banyak pertanyaan, nggak complicated, mereka sederhana. Iya. Itu Iya. tentang meditasi Mulai anak. mulai usia berapa ya, Bruder, mulai bisa diajarkan untuk mencoba bermeditasi? Ya. Ya, yang pernah saya alami, anak-anak TK itu sudah bisa diajari. Usia 5 tahun itu sudah bisa. Tapi juga sesuai dengan usianya, maka waktu untuk meditasi bagi mereka disesuaikan dengan usia. Kalau 5 tahun, 5 menit misalnya. Kalau 6 tahun usianya berarti 6 menit. 10 tahun, 10 menit, dan seterusnya. Kalau orang dewasa, itu 20 sampai 30 menit. Nah, Bruder, kalau tadi kan Hmm. Bruder bilang anak-anak kadang ada yang malah minta lagi, ayo meditasi lagi, atau malah ngajarin mamahnya. Nah, mungkin secara Hmm. tidak sadar dia merasakan manfaat, tapi dia nggak bisa cerita dengan meditasi Hmm. itu apa sih gitu. Nah, kalau kita juga ingin
perkenalkan atau lalu Hmm. meyakinkan sahabat obrolan ibu-ibu nih, para ibu-ibu, ayo meditasi, ayo ngajak anak-anak meditasi. Hmm. Kira-kira kita mesti menceritakan juga mungkin manfaatnya apa sih ke anak-anak itu gitu. Kalau meditasi, mulai apalagi tadi dari TK sudah bisa ya, Bruder ya. Ya, Manfaatnya ke anak-anak apa nih, Bruder? ya baik. Terima kasih pertanyaannya. Eh, saya akan bicara soal manfaat secara umum dulu ya. Jadi sebenarnya sudah banyak jurnal ilmiah yang mengulas tentang manfaat meditasi ini di bidang psikologi, di bidang medical kesehatan, lalu di bidang leadership, ya. Terus banyak. Misalnya ini di bidang psikologi, di situ ada beberapa poin bahwa menurut penelitian mereka itu meditasi itu bisa menurunkan rasa sakit, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan sistem imunitas di dalam tubuh kita. Kemudian menurunkan perasaan cemas, depresi, kemarahan, dan kebingungan. Juga bisa meningkatkan eh, peredaran darah ya, dan juga detak jantung itu bisa menjadi lebih pelan gitu. Kemudian bisa membangun perasaan damai, terus kalem, tenang, dan juga seimbang. Kemudian juga bisa membantu untuk mengontrol pikiran yang kurang bisa fokus, bisa meningkatkan energi dan juga mengurangi stres dalam hidup. Iya. Nah, Menarik ya, Bruder ya. Apalagi ya, kita yang hidup di era modern ini kan tentunya seperti Bruder tadi bilang banyak beban pikiran, anak-anak muda mungkin hmm, harus produktif terus, ada perasaan yang hmm, tidak boleh tertinggal begitu. Takut untuk tertinggal hmm, begitu kan, Bruder. Jadi sepertinya pikiran itu terpacu terus, sibuk terus. ya. Ya, ya itu kita nggak seimbang. Seringkali kita hanya mengandalkan pikiran saja gitu. Nah, analoginya itu kayak ini ya, botol yang diisi air terus dikasih tanah gitu atau kotoran. Nah, itu kan seperti batin kita yang penuh dengan sampah itu ya. Hmm. Sampah masalah, sampah luka batin dan lain sebagainya. Dan jadi keruh gitu. Nah, kalau botol itu didiamkan, dia akan mengendap, kotoran-kotoran itu mengendap. Nah, jadi meditasi itu analoginya ya seperti meletakkan botol yang keruh itu, meletakkan sejenak batin kita yang dipenuhi dengan aneka masalah. Lalu kita menjadi tenang, pikiran menjadi jernih. Dengan demikian, lalu kita bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan berkualitas. Tidak disesali karena betul-betul itu muncul dari batin yang jernih. Tidak disetir oleh ego atau emosi kita. Iya, Saya benar. jadi teringat ini, Bruder, kalau tidak salah kan ada artis senior yang sembuh kanker katanya melalui meditasi ya, Bruder ya. Oh, Titik Puspa ya, saya juga baca berita itu ya. Titik Ya, Puspa ya. belajar. Iya sih, ya sebenarnya meditasi itu manfaatnya begitu banyak ya. Ada meditasi pengobatan, ada meditasi relaksasi, dan lain sebagainya. Hanya di meditasi Kristiani ini, tujuan kita itu untuk bersatu dengan Tuhan itu, untuk membangun relasi dengan Tuhan. Yang lain-lain itu jadi bonus gitu loh. Hmm. Bukan Oh, itu tujuan kita, bukan untuk sembuh dan lain sebagainya. Pertama-tama itu relasi Mendekatkan, pribadi dengan Tuhan. Ya, ya. memang lalu intuisi kemudian menjadi lebih peka, ada yang merasakan tenaga dalam lebih itu, tapi itu juga termasuk pelanturan ya. Nanti kita akan berhenti di situ, lalu tujuannya jadi lupa. Gitu. Muncul lagi egonya itu ya, Bruder Ya, ya. Lupa kalau kita tujuannya uh, sebenarnya pendekatan diri ke Tuhan ya. ya. Jadi ini semua ya manfaat-manfaat ini bonus. Itu yang bisa kita rasakan ya manfaat itu. Tapi ada yang lebih penting dari ini. Kan carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan padanya. Nah, yang lebih penting adalah buah dari meditasi. Dan buah dari meditasi itu adalah buah roh sendiri.
ada kasih, sukacita, damai, lemah lembut, sabar, murah hati, Penguasaan setia, diri. pengenalan diri, lebih care, perhatian pada sesama, dan lebih aware, lebih sadar akan dunia ini, akan siapa saya dan siapa Tuhan. Gitu. Nah ini yang lebih penting. Dan ini yang bisa menilai bukan diri kita, orang lain. Perubahan itu, transformasi itu terjadi dari dalam, bukan dipaksakan. Gitu. Karena roh Allah sendiri yang bekerja. Nah, Aware ini kayaknya kemudian penting loh, Bruder. ya, Zaman aware ini ya, kalau untuk zaman sekarang menurut saya penting karena seringkali ya itu tadi yang Bruder bilang orang zaman sekarang kan multitasking. Lalu kayaknya kan sibuk, jadi kadang-kadang ada hal-hal yang menjadi lupa atau nggak sadar lagi dia sudah melakukan apa atau memutuskan sesuatu kayaknya ya cepat gitu loh tanpa pertimbangan yang lebih kompleks yang karena awareness-nya ini kurang gitu. ya, 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 maka saya garis bawahi ini ya dengan warna kuning ini penting untuk menjadi sadar di zaman yang serba cepat ini. Kalau enggak kita akan ikut arus. Iya. Nah, Kulit. sekarang kaitannya dengan manfaat untuk anak sendiri ya. Ini juga menarik. Jadi ada riset juga yang meneliti tentang pelaksanaan meditasi pada anak di sekolah. Ya. Ini riset ini dilakukan di Australia tahun 2010 oleh seorang profesor. Dan manfaat yang nampak itu mereka, anak-anak itu lebih tenang, kemudian lebih fokus, lebih mudah belajar, kemudian lebih suka keheningan, kalem gitu, terus lebih bisa konsentrasi, lalu juga kalau kita diam tenang, hatinya damai, itu hormon dalam tubuh itu bekerja dengan optimal, menurunkan tekanan darah, mengatasi stres dan depresi, dan juga mengontrol emosi, lalu membangun harmoni. Nah, itu yang ditemukan oleh uh, penelitian yang di Australia. Itu melibatkan 10.000 anak di sebuah keuskupan dengan beberapa sekolah Katolik di dalamnya. Nah, Bruder, berarti kalau daripada kita ibu-ibu marahin anak-anak untuk belajar, ayo belajar. Mendingan suruh meditasi, tenang dulu, nanti otomatis ya, Bruder ya. Nanti dia kepengen sendiri. Iya, menarik ya, Bruder ya, bahwa Iya, ternyata anak-anak iya. di luar negeri pun juga banyak yang sudah merasakan manfaatnya dari Mm-mm. meditasi anak ini. Gio, jadi nggak usah ngomelin anak lagi, Gio kita, Gio. Iya ya, kita harus cari Tapi tahu juga, ibu-ibu Win. perlu meditasi dulu. Oh iya, nanti ibunya ya. Iya. Mm. Ya, Ya, mungkin ini ada. Bruder ada. Iya, silakan Mm-mm. Bruder. Iya, Silakan Bruder. tadi ini kan penelitiannya di luar negeri ya. Ini ada rekaman dari testimoni anak-anak itu ya. Kita bisa lihat menarik sekali. Nah, Yo, sebelumnya lucu. ini saya mau merangkum tadi itu. Ini Jadi masih umur TK kayaknya ya, eh, Bruder. ya ini anak-anak di TK kami di Madiun, TK Santo Yusuf. Ya. Oh, oke. Ya, jadi bagaimana untuk menyeimbangkan kesehatan kita, hidup kita, yaitu sarannya bermeditasi 20 sampai 30 menit setiap hari, sehari 2 kali gitu. Ini tanpa efek samping ya. Jadi obat gratis ini untuk orang-orang sibuk di zaman sekarang ini. Nah, ini anak TK, lihat kan, ini usianya paling ya 4-5 tahun gitu. Mereka sudah bisa. Jadi pagi hari meditasi dulu ya, Bruder ya. Iya. Jadi di sekolah kami itu setiap jam 12 itu semua aktivitas berhenti, lalu dari speaker itu ada lonceng, kemudian sebelum doa Angelus kita meditasi 5 menit. Terus setelah 5 menit hening, kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan Angelus, doa malaikat Tuhan. Nah, kita dengarkan testimoni anak-anak ya. I like and Ini juga anak TK ini ya. we
meditate because it keeps my mind still Ketika dia and bisa bilang bahwa it helps me to pikirannya bisa relax. tenang dan Meditate bantu home rileks. because if I'm angry about something or if I'm just not happy about something, it calms me down. It lets me relax and think about God, and everything else just blows away. It really helps you. Good for calming and relaxation and everything like that. We do it often before we have exams and things like that, and I find it Bisa bantu fokus untuk menyiapkan ujian. You can be concentrated and you can focus on the subject, but when you do Membantu meditation, konsentrasi it's easier and you can be relaxed. dan bisa I lebih would santai, recommend to rileks. all people to meditation because it's a way to be in contact with God and a way to be relaxed. If you're like in school and you have a test coming up, you can just forget about the stress and stuff about it. You can let everything out with something blocking you, and it just makes me feel free. I just feel really relaxed and it just soothes me. Children are born contemplative. They live in the present Ini moment. suara And they apa have dulu, an amazing Steve? gift to be able to be in touch with their heart. So they understand meditation as this experience of prayer. Do you know how to meditate? If you don't, I'll teach you how to meditate. Tuh, mau diajarin meditasi sama anak. Ya, itu sedikit cuplikan tentang beberapa testimoni anak di luar ya. Menarik. Anak-anak itu lucu ya, bisa bilang kalau marah gitu dia, Iya. kalau nggak seneng dia meditasi dia bisa Mm-mm. rileks ya. Ini mungkin bisa membantu para ini nih, brother, sahabat obrolan ibu-ibu yang mungkin kadang kan kita suka bingung, anak-anak remaja ini kita bingung ya ngadepinnya gimana karena mereka suka marah-marah, jutek, nggak mau diganggu, udahlah sana mama nggak ngerti gitu. Itu mungkin dengan meditasi bisa dibantu ya, brother, supaya bisa lebih tenang, lebih rileks, lebih ada kedekatan dengan Tuhan. Tapi kita juga harus tahu Iya. cara-caranya ya, brother ya. Ya, sekali lagi mamanya juga harus meditasi. Mamanya harus belajar dulu. Iya. Kalau tadi Nanti anak-anak kita yang di belajar bersama ya, kita praktek ya. ya. Mm-mm. Kalau Gimana, murid Bu? yang Gimana? di Indonesia ada juga, brother, pengalaman Oh mengajar ya, di Indonesia untuk bermeditasi. ya. Karena saya diminta untuk jadi koordinator pendamping MK Anak, maka saya punya beberapa kesempatan untuk berkunjung ke misalnya ke Kalimantan, kemudian ke Makassar, kemudian ya ke tempat-tempat lain di sekolah untuk memperkenalkan meditasi pada anak ini. Ini ada beberapa. Nah, ini misalnya ini gambar meditasi di paroki saya ya. Ini anak-anak kelas 4 SD Antonius gitu. Setiap jam 11 sampai jam 12 mereka kumpul di ruangan ini, duduk di bawah, terus kita bermeditasi bersama. Kalau anak ya, kalau usia mereka ini sekitar 10 sampai 12 tahun, jadi meditasinya 10 menitan gitu. Jadi masuk ke jam pelajaran ya, brother ya. Ya, Sesi. satu mereka kan ekstra ya, lebih ekstra. Lalu mereka setelah itu selesai, karena ini satu kompleks dengan gereja dekat, lalu mereka tinggal pindah ke ruangan ini gitu. Lalu jam 12 sudah dijemput oleh orang tuanya. Seminggu sekali berarti ya, Brother. Ya. Nah, ini anak-anak SD di Flores di NTT. Dengan kesederhanaan mereka, kita lihat itu lemari-lemarinya sederhana dengan bangku kayu, dengan tempat seadanya mereka juga bisa meditasi. Ini anak-anak SMP. Ini ceritanya anak-anak yang bermasalah dikirim ke guru BP, lalu guru BP-nya ngajak mereka meditasi dan mereka jadi ketagihan. Kadang-kadang, Pak, kapan meditasi lagi gitu. Ada perubahan lalu, Brother ya? Dari Ya, perilaku terus akhirnya mereka secara rutin bermeditasi. Dia tidak butuh tempat yang ditata bagus. Mereka bisa seadanya di mana saja itu bisa meditasi. Dan lihat keseriusan mereka ya.
Kalau dari pengalaman Bruder keliling-keliling itu ada perbedaan nggak, Bruder? Misalkan anak-anak di Flores tadi atau sama anak yang di tempat Bruder di Semarang Ya, misalkan atau Madiun, karena ya, budayanya itu tuh pengaruh ya nggak, Bruder? betul. Ya, memang budayanya berbeda ya. Kalau mendampingi anak itu kuncinya itu harus masuk melalui pintu masuk mereka. Dunia mereka kan dunia bermain. Jadi ketika saya mendampingi mereka, saya ajak main-main dulu, nyanyi dulu, mungkin gitu, ice breaking gitu. Lalu setelah itu mereka diajak kemana saja itu mau gitu. Lalu mulai masuk ke doa ini gitu. Itu caranya itu. Masuk melalui pintu mereka, keluar melalui pintu kita. Gitu. Nah, ini di Kalimantan Selatan ya, di Banjarmasin itu. Ini ada TK, ada SD, ada SMP. Ini yang SD itu, kumpul bersama. Terus, nah kita lihat betapa seriusnya mereka bermeditasi. Nggak lirik-lirik, nggak buka mata, nggak gerak-gerak gitu. Begitu mudah diajari, mengikuti instruksi dengan baik sekali gitu. Disiplin. Ya, ini TK ya, anak TK. Lucu-lucu. Kelihatan kalau masuk ke meditasinya ya, Bruder bukannya ketiduran sih ini kayaknya. Ya, Iya, masih orang ini tua yang ya. sering ketiduran ya. Ini anak SMP yang lebih besar, kakak-kakaknya. Nah, itu kita bisa lihat sendiri kan, anak-anak Indonesia pada dasarnya lah, anak-anak itu eh, bisa diajari meditasi dan mereka senang. Gitu. Nah, mungkin ini semua kan teori ya, lebih baik itu praktek gitu. Iya. Jadi saya ingin sebelum kita itu bisa ngajari anak-anak kita, kita sendiri mestinya harus bisa gitu. Karena kita tidak mungkin memberikan sesuatu yang kita tidak miliki gitu. Nah, maka pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua untuk praktek doa hening ini. Kita nggak lama-lama dulu, 5 menit dulu. 5 menit kita bermeditasi bersama. Dan ini kan masa prapaskah ya, ini masa yang bagus ini kan latihan rohani. Jadi dengan latihan rohani ini diharapkan ada transformasi, ada perubahan. Dan doa yang benar, saya pikir menurut saya itu adalah doa yang mengubah. Mungkin kita sudah berdoa bertahun-tahun, kalau usia kita sekarang sudah 40-50 tahun, berarti sudah selama itu kita berdoa. Tapi kalau kita nggak berubah, pribadi kita nggak berubah, menurut saya ada sesuatu yang keliru di dalam doa kita. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu mestinya mengubah ya. Tuhan yang sejati, Tuhan menurut pemikiran saya, menurut konsep-konsep saya. Nah, maka biasanya ya orang yang tekun meditasi, tekun dalam doa ini, perubahan pertama itu dari pribadi yang reaktif, mudah bereaksi terhadap segala sesuatu, menjadi pribadi yang reflektif. Tidak mudah bereaksi, mikir dulu sebelum berbuat, mikir dulu sebelum bicara, gitu. Daripada menyesal di kemudian hari. Gitu. Nah, ya harapan saya, doa yang sangat sederhana ini menurut saya meditasi adalah doa yang paling sederhana, paling simpel. Hanya duduk diam. Nah, sekarang caranya bagaimana? Cara melakukan meditasi yang pertama, kita perlu waktu yang tepat. Ya. Kalau kita lagi capek pulang kerja, kemudian langsung duduk meditasi, pasti ngantuk lah. Ya, gitu. Atau habis makan kenyang itu, meditasi pasti tidur gitu. Nah, butuh waktu yang pas gitu. Betul-betul saya sediakan untuk Tuhan waktu ini. Gitu. Dan tempat yang bisa membantu kita, ya. Nggak terlalu ramai gitu. Di kamar juga bisa, kalau sakit sedang di tempat tidur itu juga bisa dilakukan, gitu kan, tidak membutuhkan aneka tata gerak dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita tempat bisa di kursi ya, bisa di bawah, bisa bersila, bisa duduk. Yang penting itu punggungnya tegak ya, punggungnya tegak. Lalu diam dan
tidak bergerak-gerak. Nanti ada godaan untuk menggerakkan ini karena ada gatal, ada panas, ada apa. Itu sensasi tubuh, itu sensasi ego kita. Ego kita selama ini selalu menjadi pusat perhatian kita. Jadi ketika dia di nomor 2 kan, dia cari perhatian melalui sensasi-sensasi tubuh. Bisa gitu ya, Bruder, egonya mencari perhatian. Iya. Kan kita nggak sadar, itu kan alam bawah sadar. Katanya 90% tindakan manusia itu digerakkan oleh alam bawah sadar. Untuk psikologi. Nah, kemudian kalau pas diem itu, supaya pikirannya nggak kemana-mana, ini mantra kita, ya, kata doa kita yang disarankan oleh Jamin itu Maranatha. Ini mantra kata doa yang tertua ini ya, bukan tertua, paling ini bahasa Aram ya, Maranatha itu bahasa Aram, bahasa yang dipakai Tuhan Yesus pada waktu 2000 tahun yang lalu, dan artinya itu Tuhan datanglah. Oh Tuhan datanglah. Di kitab suci ditemukan di surat Santo Paulus dan di Wahyu. Nah, kata ini disebutkan terus seperti pegangan di tengah kesendirian kita, keheningan kita, supaya pikirannya nggak ngelantur. Kalau pikiran kita ngelantur, dan pasti akan melantur, itu lalu kembali sebutkan Maranatha. Ya, pasti nanti pada satu titik kita tidak mengucapkan ini lagi, tapi kita mengikuti pikiran yang datang. Nah, kalau itu terjadi, lalu segera sadari, kemudian, oh ya, ucapkan lagi Maranatha dengan lembut, dengan penuh kasih. Nah, hanya itu yang dilakukan saat meditasi. Jadi pikiran tidak kosong, tapi kita berpegang pada satu kata doa yang diulang-ulang sampai selesai. Nah, sesimpel itu, sesederhana itu. Ya. Tapi jadi kita enggak, ya, gimana Bu Ina? Seperti kata Bruder, pikirannya bukannya kosong ya Bruder, tapi kita harus fokus mengucapkan Maranatha, kita mengundang Yesus sendiri hadir ya bersama kita, berdoa bersama ya. Ya. Hanya kita dalam meditasi tidak merenungkan arti kata ini ya. Kata ini sebagai sarana kita. Ya. Nanti kalau kita sungguh-sungguh tekun, kata ini akan bergema di dalam batin kita ketika kita sedang beraktivitas. Menyadarkan kita, membuat kita aware bahwa saya tidak sendirian, Tuhan ada di sini, ada di dalam hati saya, bahkan ada di dalam pribadi-pribadi lain, di dalam alam semesta ini. Gitu. Nah, caranya ya itu ya. Hal ini gambar-gambar, sedikit gambar yang orang biasanya bermeditasi. Ini kalau di lantai duduk, terus ini kalau ada bangku meditasi itu ya, yang membuat punggung kita itu otomatis tegak. Nah, terus kalau duduk di kursi, jangan terlalu bersandar ya. Tapi yang penting punggungnya tegak. Energinya itu supaya mengalir bebas, membuat kita terjaga, tidak ngantuk. Nah, punggungnya harus tegak. Terus, nah ini contoh suster-suster meditasi di kursi. Nah, jadi sederhana sekali. Menurut saya semua orang bisa melakukannya, anak-anak juga bisa diajari. Baik, sekarang mari kita siapkan diri untuk praktek meditasi 5 menit. Baik. Baik, Bruder. Saya akan mandu ya. Sekarang mari kita mengambil sikap, duduk dengan tenang, rileks ya. Doa itu rileks. Jadi kadang-kadang doa itu sampai saya lihat ada orang yang alisnya itu sampai berkerut gitu, serius sekali gitu. Rileks ya, rileks, punggung rileks, wajahnya rileks, kemudian tapi tidak ngantuk, punggungnya rileks tapi tegak. Terus tangan di atas paha masing-masing ya. Terus ini juga simbol tangan yang menghadap terbuka ke atas, ini simbol hati yang terbuka. Tapi kalau mau tertutup juga nggak apa-apa. Ini hanya simbol saja. Nah, Bruder, boleh tolong ulang gerakan tangannya, Bruder? Oh, tangannya di atas paha saja, di atas paha. Kemudian bisa tertutup atau bisa
terbuka. Ya. Tertutup tuh Kadang-kadang maksudnya telapak tangannya hadap ke telapaknya bawah ya, ya. ya, 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 terbuka. Jadi baik. sebenarnya tidak ada rumusan khusus ya. Pokoknya duduk tegak, tangannya di atas paha atau di atas perut ini. Mana yang membuat kita itu bisa bertahan untuk bisa hening, tidak ngantuk. Baik, karena ini sebuah doa, mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyediakan diri, menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Selama 5 menit ke depan, kita sungguh-sungguh memberikan diri, hati, pikiran untuk Tuhan. Selama 5 menit ke depan juga, kita mencoba untuk menjauhkan semua hal yang menghalangi kita datang pada Tuhan. Pikiran-pikiran kita, kecemasan-kecemasan, rencana-rencana, harapan-harapan. Tidak ada intensi apapun di dalam doa ini. Yang ada adalah atensi perhatian pada Allah yang hadir. Sekarang kita sadari pernapasan kita. Napas yang masuk, napas yang keluar. Syukurilah semua udara yang boleh kita hirup, yang memberi kita kehidupan. Bersyukurlah untuk setiap nafas. Dengan mengamati nafas, kita menjadi lebih tenang. Hati kita menjadi lebih damai. Lonceng ini merupakan tanda yang mengajak kita untuk masuk ke tempat yang lebih dalam, lebih hening. Kita tinggalkan semua pikiran, kita gantikan perhatian kita dengan satu kata doa. Ucapkan dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih, dan dengarkanlah gemanya di dalam batin. Ucapkan terus di dalam batin dan dengarkan gemanya.
kalau pikiran kita melantur, sadarilah itu dan kembali ucapkan kata doa. Mari kita syukuri kebersamaan kita dengan Tuhan saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, bagaimana apa yang dialami selama 5 menit tadi? Mungkin bisa berbagi sedikit. Sulit enggak? Kalau saya ya Bruder ya, tadi di awal kan kita mau menjamkan mata gitu ya Bruder ya. Itu sempat ada perasaan itu juga sih Bruder, kok kayaknya gelap gitu. Gelap sendirian, tapi ya berusaha fokus, kemudian sih berusaha memfokuskan ajakan Bruder tadi, Maranatha, mengundang Tuhan untuk hadir. Itu pertama tadi Bruder ada perasaan seperti gelap. Terus di tengah-tengah juga sempat ada gangguan juga dengan suara pompa air gitu Bruder, itu juga agak terdistract juga. Ya, ya, ya. Ya, memang banyak pengalaman di awal-awal orang belajar meditasi itu ya. Kalau manusia modern itu jatuhnya kalau disuruh hening itu malah kesepian gitu ya. Karena nggak biasa sendiri, mesti di mana-mana ada temennya, ada kumpulan, nggak bisa diem gitu. Nah, ketika kita belajar untuk diam, ini sesuatu yang tidak biasa gitu. Maka memang perlu dilatih gitu. Terus memang butuh ketekunan dan ini bukan satu proses yang langsung jadi ya. Kita sebuah latihan rohani di mana kita perlu komitmen untuk memberikan waktu dan tenaga setiap hari. Jadi saran John Min itu sehari 2 kali kayak minum obat gitu ya. Terus silakan mencari waktu yang enak, mau pagi atau malam hari. Biasanya sih pagi dan petang gitu ya. Tapi karena kesibukan masing-masing, lalu waktu untuk tiap orang jadi tidak sama gitu. Tapi yang penting bisa menyediakan waktu itu. Dan
dua waktu hening, dua waktu meditasi ini lalu menjadi tonggak spiritual dalam hidup kita untuk selalu connect dengan Tuhan. Oh ya, ingat saya nggak berjalan sendirian hari ini. Gitu. Jadi segala sesuatu akhirnya melibatkan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri, pikiran sendiri. Itu lebih menenteramkan. Tadi Bu Rudep bilang tentang bahwa orang zaman sekarang itu nggak bisa sendiri, kalau hening malah merasa sendiri itu, buat saya itu konsep yang menarik. Bahwa kita itu kan mencari-cari sebenarnya yang Bu Rudep bilang mungkin teman, lalu mungkin kalau nggak ada teman kita setel musik atau setel YouTube, jadi selalu ada yang menemani, tetapi itu kan duniawi. Padahal kalau tadi yang Bu Rudep bilang carilah dulu kerajaan Allah itu. Kalau buat anak-anak sekarang mungkin agak susah ya, Bruder, ya mungkin nggak semua orang menyadari. Nah, pertanyaan saya, tadi kalau kita kan ngomongin meditasi Kristiani anak, apakah itu kalau misalkan kita tadi berlatih bareng-bareng sama anak itu perlakuannya sama ya, Bruder? Atau caranya beda atau sama? Kalau sama boleh bareng gitu, misalkan orang Ya, tua dan anak gitu? ya itu memang kalau bisa di rumah ada kebersamaan semacam itu kan sangat bagus ya. Eh, Anak-anak nggak mendengarkan doa bertele-tele habis ini habis ini, tapi sekedar diam bersama sebagai sebuah keluarga gitu. Itu kalau bisa menjadi sebuah rutinitas itu bagus sekali gitu. Eh, kalau kita bisa ngajari seperti ini, sharing yang seminar tahun 2015 itu ya, yang bicara dari Australia itu dia punya cucu. Nah, cucunya itu senang diajak meditasi. Suatu ketika mereka main ke mall gitu, terus dia bilang sama neneknya itu, Grandma gitu, ini tempat yang bagus nih untuk meditasi di mall gitu. Jadi itu bisa melatih orang ini di tengah keramaian, itu batin itu bisa tetap tenang karena terbiasa untuk berlatih hening ini gitu. Jadi analoginya ini ada analogi lain. Uh, Pikiran kita itu kan penuh dengan riak ya, penuh dengan ombak berganti-ganti, pikirannya ke sana kemari gitu. Itu seperti lautan, permukaan laut. Kalau kita mau masuk lebih dalam, kita bisa menemukan di dasar laut itu begitu indah, begitu tenang, begitu damai. Karang-karangnya bagus, ikan-ikannya bagus gitu. Tapi hidup kita sayangnya hanya di permukaan saja. Gitu. Nah, dengan bermeditasi ini, mungkin masalah kita nggak hilang ya, tetap utang juga belum lunas ya. Tapi kita bisa menghadapinya dengan berbeda, perspektifnya lain. Kita menjadi lebih kuat, cara pandang kita terhadap dunia menjadi berubah. Gitu. Jadi ada badai, kita masih bisa tetap tenang karena yakin bahwa Tuhan ada gitu beserta saya. Ya, jadi mungkin orang tua, si mama, si papa, si anak itu belajar Ya, untuk tadi yang Bruder bilang tidak reaktif. Mungkin lain kali nanti kita undang Bruder lagi, kita berlatih bersama, kita ajak sahabat obrolan ibu-ibu dengan anak-anaknya, mungkin sekalian berlatih ya Bruder ya. oh ya boleh Ya ya. boleh, Bruder. Ini menarik nih Nah, untuk para ibu-ibu ya, Wina ya. iya supaya nggak Supaya kita ngamuk, supaya si pikiran anak-anak juga nggak tantrum gitu ya Bruder. nggak Nah, mudah kalut. ya. Kita boleh sebelum menutup acara, Bruder kasih sedikit kesimpulan atau saran pendek buat para sahabat obrolan ibu-ibu mengenai meditasi Kristiani anak nih, Bruder. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan untuk berbagi ini. Saya kira ini topik yang penting ya. Doa ini, doa yang sudah lama ditinggalkan oleh gereja dan sebenarnya manfaat dan buahnya itu begitu besar. Dan ini adalah doa yang sangat mudah, sangat simpel, sangat sederhana. Bahkan anak-anak itu mereka senang bisa melakukan ini seandainya mereka itu tahu dan diperkenalkan caranya. Jadi di dunia pendidikan, meditasi untuk anak ini menjadi salah satu alternatif pendidikan karakter sekarang ini. Gitu.
dengan mengajak untuk hening, diam, itu bisa merubah orang dari kedalaman gitu. Berubahnya bukan paksaan dari luar, tapi itu gerak roh sendiri. Meditasi itu sealami nafas untuk roh kita sebenarnya. Nah, jadi di luar sana, di luar negeri itu ini sudah banyak dipraktekkan, sudah banyak penelitian tentang manfaatnya untuk anak-anak. Lalu saya sendiri juga boleh mengalami pengalaman mendampingi anak itu juga ternyata menyenangkan, dan banyak yang tadinya orang skeptis, apa bisa sih anak-anak diem di kelas saja ramenya kayak gitu. Ternyata guru-guru juga surprise, oh bisa ya ternyata ya gitu. Lalu ya itu bahkan anak TK itu yang diajari kan, ngajari anak TK sederhana ya, nggak pakai musik, nggak pakai timer, nggak pakai gong, pakai tepuk tangan. Jadi plok, kalau saya plok begini, kita mulai tenang, lalu ucapkan Maranatha. Nanti kalau sudah selesai tandanya juga tepuk tangan plok gitu. Nah, terus di rumah dia ngajarin, mama sini mak, ajarin meditasi. Mama duduk diam, terus tangannya di atas lutut, terus nanti kalau saya tepuk tangan, lalu mulai ucapan Maranatha itu mah. Nah, anak-anak biasa mewujudkan, dan itu menunjukkan bahwa ya roh itu berkarya dalam mereka, dan jangan sampai anak-anak kita tumbuh tidak seimbang. Tubuh kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Mereka secara fisik berkembang, pikiran berkembang, tapi juga rohnya juga masih berkembang, dan ini adalah doa yang sangat sederhana. Dalam praktek tadi tidak ada yang rumit ya sebenarnya. Yang rumit itu hanya pikiran kita, otak kita gitu. Jadi semoga dengan bermeditasi, khususnya di keluarga, itu bisa membangun harmoni di dalam keluarga, juga membantu anak tumbuh menjadi lebih utuh, lebih baik. Dan kita sendiri juga bisa disembuhkan dari luka-luka batin kita. Kita ini kan pribadi yang terpecah dengan luka batin, itu tubuh, jiwa, roh nggak seimbang. Maka ini semua sebuah upaya untuk menyeimbangkan itu. Nah, dalam masa prapaskah ini kesempatan yang baik sebagai sebuah latihan rohani ya, meditasi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk merangkum acara kita malam hari ini. Ya, terima kasih sekali loh, Bruder, sharingnya pengetahuan tentang meditasi Kristiani anak ini. Kita berharap dengan pembahasan ini, para sahabat obrolan ibu-ibu punya gambaran bagaimana dengan bermeditasi anak-anak ini bisa, kita pun orang tua dan anak-anak bersama-sama bermeditasi, kita bisa menciptakan surga di dunia, di dalam keluarga, ada damai, sukacita, sehingga kita pun bisa menebarkan kebaikan bagi sesama. Terima kasih sekali lagi ya, Bruder. Ya, tadi Terima pesan kasih yang saya juga. ingat juga dari Bruder itu mungkin untuk kita semua juga ya, bahwa latihan rohani yang baik, perjumpaan dengan Tuhan yang benar pasti akan mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Operator, Santi, para tim teknis yang membantu kita. Terima kasih kepada para sahabat obrolan ibu-ibu yang telah dengan setia mengikuti obrolan ibu-ibu. Semoga pembahasan kita kali ini sangat bermanfaat, dan kita akan nanti menantikan latihan bersama dengan Bruder di acara yang berikutnya. Sampai jumpa. Semoga Terima kasih kita semua. semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih.